Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita harus berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap, gerak. Hormat pada Bu Guru. Hormat, gerak. Gerak. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahilah ilmu kami dan pertinggikanlah kecerdasan kami. Amin. Baiklah anak ibu semuanya, untuk pagi ini siapa yang tidak hadir? Keterangannya apa? Ya, kita doakan semoga teman-teman kita yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini besoknya bisa sehat kembali. Baik anak ibu semuanya, biar lebih semangat lagi kita akan menyanyikan lagu wajib yang berjudul Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terus ya anak ibu semuanya, sebelumnya coba tepuk kelima. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, mampu berpikir kritis, mandiri dan kreatif, gotong royong berkesinambungan global. Terima kasih anak ibu semuanya. Sebelumnya ibu ingin bertanya kepada ibu semuanya ya. Anak-anak ibu berangkat ke sekolah tadi bagaimana? Bagaimana cara anak ibu sampai ke sekolah? Berjalan kaki. Kita menggunakan apa? Kaki. Kalau seandainya kaki kita ini tidak ada rangka, bisakah kita sampai ke sekolah? Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak ibu silakan menonton video yang aku tayangkan berikut ya. Tolong disimak. Secara umum ada 4 fungsi utama tulang bagi tubuh. Yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh. Yang kedua, melindungi organ dalam. Yang ketiga, tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Yang keempat, pada jenis tulang tertentu, tulang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk di bagian sumsum tulang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Setelah
gambar apa? Rangka manusia. Jadi rangka kita, tubuh kita bisa berdiri tegak ini karena adanya rangka. Coba kita bayangkan bagaimana jika tubuh kita tidak mempunyai rangka. Bisakah kita berjalan? Bisakah otot ini melekat? Di pemahaman materi video pembelajaran di komputer tadi, siapa yang bisa menyebutkan kembali apa itu rangka? Silakan tunjuk tangan ya, tahu ya sama. Rangka adalah struktur tulang manusia yang bersambungan dan disusun secara teratur. Ya, tepuk tangan dulu untuk sama. Ya, selebihnya anak-anak ibu, sebelum menjelaskan lagi, silakan boleh buka buku paketnya dulu untuk halaman pertama ya, topik 1 bab 1. Rangka manusia itu terdapat di dalam tubuh dan dibungkus oleh daging dan juga kulit ya, sehingga disebutlah rangka endoskeleton. Ya, lebih semangat coba. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, silakan. Perhatikan kembali. Bagaimana kalau manusia tidak mempunyai
gerakan tangan. Kemudian lagi juga kaki tadi Ibu sampaikan. Kemudian lanjut dari penjelasan Ibu tadi, barulah kita tahu apa fungsi rangka bagi tubuh kita. Fungsinya yang pertama, tempat melekatnya otot. Ya, fungsi yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Menegakkan tubuh kita, tubuh ibu gurunya bisa berdiri di depan karena adanya rangka tadi. Kalau tidak ada rangka, bisakah ibu berdiri di depan? Bisa. Kalau tidak ada rangka, anak-anak ibu bisa beraktivitas ke sekolah? Kemudian lagi, yang ketiga, melindungi organ penting tubuh. Apa contoh organ penting tubuh anak-anak ibu? Jantung gimana letaknya? Ya, di dalam tubuh kita. Jantung apa fungsinya? Untuk memompa darah. Jadi organ tubuh kita yang penting jantung. Apa lagi? Otak. Apa lagi? Paru-paru juga. Ya, yang keempat, membentuk sel darah. Sel darah apa saja? Sel darah merah dan juga sel darah putih. Kemudian yang kelima yang tadi aku bilang, memberi bentuk tubuh. Makanya orang yang rangkanya bagus ya, tubuhnya akan berdiri tegak. Makanya ibu selalu mengatakan kepada anak ibu, dari sikap duduk kita tidak boleh kalau kita duduknya membungkuk ibu. Tadi rangka ya. Kemudian ada lagi sendi. Siapa yang bisa jawab? Sendi itu apa? Sendi adalah hubungan antar tulang atau artikulasi. Ya, sendi adalah hubungan antar tulang atau artikulasi. Ya, itu sendi. Sendi bisa. Di mana letak sendi? Saya bertanya. Sendi kita yang mana? Di mana sendi? Ada sendi pergelangan tangan, ya kan? Ya apa tidak? Ya, kita lihat. Menurut sifat gerakannya, sendi itu dibedakan menjadi 3. Ada yang namanya sendi mati. Silakan buka buku paketnya. Bagaimanakah bentuk sendi mati itu apa? Sendi mati adalah apa? Ada yang tahu? Anak-anak ibu semuanya. Sendi mati adalah atau sinartrosis. Apa pengertiannya sendi mati? Iya, apa pengertian sinartrosis itu? Persendian yang bagaimana? Sendi mati itu persendian yang bagaimana? Persendian yang tidak dapat digerakkan karena terbentuk dari hubungan antar tulang yang erat. Contohnya pada tulang apa? Sendi mati itu terdapat pada tulang apa? Tulang tengkorak. Ya, tulang tengkorak itu termasuk pada sendi mati. Kemudian sendi kaku atau ampiartrosis. Apa itu sendi kaku, Anin? Ya. Yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya sendi gerak. Iya, terdapat pada apa contohnya sendi mati itu? Sendi kaku. Pada tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan dan juga tulang kaki. Ya, kemudian sendi gerak atau diartrosis. Apa itu sendi gerak atau diartrosis? Ya, Raju, silakan. Persendian yang memungkinkan terjadinya gerak yang lebih bebas. Terjadinya gerak yang lebih bebas. Contohnya terdapat pada apa untuk sendi gerak atau diartrosis ini? Pada kedua ujung tulang yang berhubungan. Ya, pada kedua ujung tulang yang berhubungan. Dari sifat gerakannya inilah, dari sendi gerak atau diartrosis terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada yang disebut dengan sendi engsel. Bertanya, mengapa dia disebut sendi engsel? Hasilnya seperti engsel pin. Iya, bagus. Kemudian lagi sendi putar. Kenapa dia disebut sendi putar? Mengapa dia dikatakan sendi putar? Rehan? Iya, dia dapat berputar begini porosnya. Kemudian sendi peluru karena bentuknya seperti peluru. Ya, tahu anak ibu peluru semuanya? Tahu. Kemudian ada lagi sendi pelana. Mengapa dia disebut sendi pelana?
buat ini